Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Munib dengan NIM 412-200-125. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Latar belakang, Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia pada masa itu dijadikan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, bahasa Indonesia mampu menggerakkan dan membangkitkan semangat para pemuda untuk bersama-sama melepaskan dari belenggu penjajahan. Yang dimana bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia mampu menjadi suatu penghubung keanekaragaman pada suku yang berada di Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bahasa Indonesia ini haruslah senantiasa kita jaga, kita rawat, dan terus dikembangkan untuk mempertahankan suatu identitas kebangsaan Indonesia. Apa sih itu literasi bangsa? Literasi secara sederhana bisa kita pahami sebagai kemampuan atau keterampilan membaca atau menulis. Membaca berarti mengeja lambang-lambang bahasa hingga membentuk sebuah pengertian. Pengertian itu adalah pengertian literasi, membaca dan menulis dipahami sesederhana demikian. Maka daripada itu, sebenarnya bangsa ini telah memiliki sejarah panjang mengenai aktivitas tersebut, seperti membaca dan menulis. Bangsa Indonesia meyakini bahwa naskah atau buku-buku yang berisi tulisan merupakan tempat terbaik untuk menyimpan pengetahuan. Naskah atau buku tersebut berfungsi sebagai perantara pengetahuan, pembentukan karakter bangsa melalui nilai-nilai yang tersirat di dalamnya, serta sarana liburan. Bagaimana sih meningkatkan suatu daya baca kepada masyarakat Indonesia? Menanamkan budaya literasi kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita perlu adanya niat untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan agar bisa mendorong tingkah melek huruf yang lebih tinggi. Yang kedua, kita membangun lebih banyak perpustakaan di setiap daerah sebagai tempat yang nyaman untuk membaca. Jumlah koleksi buku yang beraneka ragam dan menawarkan kegiatan yang menarik. Yang ketiga, kita butuhkannya program-program berkelanjutan untuk lebih memperkenalkan luas kepada masyarakat kita untuk suatu buku dan mendorong minat baca buku ke sekolah dan masyarakat umum. Fokus pada terobosan yang lebih membuat menarik atau memikat kaum-kaum, khususnya generasi muda untuk mempunyai minat membaca. Yang keempat, dari sisi penerbit, kita dorong agar semakin banyak buku diterbitkan, terutama pada buku yang mempunyai kualitas dari berbagai bidang. Semakin banyak tawaran buku yang menarik, semakin banyak juga alternatif bacaan untuk para anak-anak bangsa. Yang kelima ada kita harus mendukung kekuatan masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah dan semua pihak membangun peradaban membaca buku. Bentuknya bisa berupa pendirian taman bacaan hingga ke pelosok Nusantara. Program pendorong membaca atau langkah-langkah lain yang mungkin diambil untuk memprovokasi kaum muda agar mencintai buku. Dari kelima penerapan di atas itu, tentu juga memerlukan adanya bantuan dari para aktivis media, sosial media, seperti Twitter, Facebook, Instagram, juga perlu dirangkul untuk lebih sering mengunggah rangsangan membaca buku. Selanjutnya, bagaimana sih literasi di Indonesia ini yang sekarang? Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa budaya literasi pada bangsa Indonesia ini masih terbilang rendah. Berbagai asumsi berkaitan dengan alasan rendahnya literasi muncul. Salah satunya adalah pengaruh media audiovisual. Pengaruh tersebut tentu perlu diatasi melalui cara yang tepat. Budaya literasi tentu tidak diharapkan punah dan buku-buku berangsur-angsur hilang. Eksistensi audiovisual menjadi salah satu permasalahan berkaitan dengan berkurangnya kegiatan membaca menulis sebagai pengalaman hidup ataupun pemikiran dalam bentuk teks. Teks yang dimaksud itu tentu berisi lambang-lambang bahasa yang berarti. Asumsi berkomunikasi yang dipandang lebih efektif melalui media audiovisual seharusnya tidak menjadikan suatu kendala terhadap perkembangan budaya literasi. Yang dimana jika asumsi keefektifan
berkomunikasi justru menunjukkan kemunduran kecerdasan dan daya saing bangsa. Sebenarnya fenomena ini tidak dapat secara universal ditunjukkan pada semua bangsa. Karena diketahui budaya literasi di beberapa bangsa tergolong tinggi dan terus berkembang. Persoalan ini bukan sekedar fenomena perkembangan zaman saja, melainkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang literasi, serta penghargaan terhadap buku-buku yang berisi luasnya pengetahuan. Ketika daya berpikir masyarakat semakin menurun, seorang mulai malas memahami lambang-lambang bahasa yang penuh dengan pemahaman dan pengertian, yang terkadang menyajikan alur-alur yang kompleks. Pada budaya audiovisual ini justru sebagian besar menawarkan kemudahan memahami dengan penggambaran-penggambaran yang lebih nyata. Hal tersebut bukan bermaksud untuk melawan laju globalisasi, melainkan upaya untuk bijak menghadapi perkembangan zaman itu sendiri. Selanjutnya ada, apa sih peran bahasa Indonesia pada bangsa? Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi dan interaksi. Namun, bahasa Indonesia bukan sekedar sarana komunikasi, melainkan bahasa Indonesia fungsinya sebagai media ekspresi kita. Pada kenyataannya, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kebangsaan dan memiliki peran politik yang sangat penting, terutama sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memainkan peran penting dalam penyatuan berbagai pembentukan karakter bangsa, yang dimana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, pencerdasan kehidupan bangsa, dan perubahan menuju suatu peradaban yang lebih maju dan unggul. Pandangan pendidikan bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam pembangunan kecerdasan dan karakter generasi muda, serta pengembangan bangsa. Bahasa Indonesia senantiasa perlu kita rawat dan dikembangkan. Menurut Setiawadi 1993, pengembangan itu meliputi dua aspek yang perlu berjalan seimbang. Yang aspek pertama itu adalah kebahasaan yang meliputi ketatabahasaan maupun kosakata. Perwujudan nyata dari penanganan sisi kebahasaan ini adalah kajian-kajian linguistik beserta penggunaannya. Bahasa adalah suatu sistem tanda, yang dimana di dalam penggunaan sistem itu bisa terdapat perbedaan antara modus yang tepat dan salah. Dan aspek kedua adalah kesustaraan. Pada sisi ini, memiliki pokok pandang yang dipentingkan adalah bagaimana sistem tanda itu dimanipulasi dan dipergunakan sebagai media ekspresi. Pengindahan perlambangan di atas lambing lambang, dan kadang-kadang peningkatan secara sengaja atau kaidah umum merupakan kiat yang dapat dilakukan sastrawan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pemaknaan istilah literasi secara sederhana mengungkapkan bahwa bangsa ini telah memiliki sejarah yang panjang, yang dimana berkaitan dengan budaya literasi. Hal tersebut seharusnya mampu menjadi motivasi bagi keberlangsungan literasi di Indonesia. Namun pada kenyataannya, melalui beberapa penelitian atau survei, literasi di Indonesia ini masih dianggap cukup rendah, yang dimana masih menduduki peringkat akhir. Kita harus kembangkan budaya literasi dengan membaca buku yang mengandung banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Kegiatan membaca akan menambah wawasan sekaligus mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, dan bahkan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Pada gilirannya, kegemaran membaca ini akan membentuk budaya literasi yang berperan penting dalam menciptakan bangsa yang berkualitas. Dan sarannya adalah, dari permasalahannya, kurangnya budaya literasi membaca pada bangsa Indonesia ini, maka kita harus mengembangkan budaya literasi untuk kemajuan bangsa kita. Yang dimana kita perlu mengingatkan pemerintah atau elit politik agar segera mengambil kebijakan yang efektif. Jika tidak, Indonesia akan terus terpuruk dan memprihatinkan. Budaya literasi adalah masalah yang serius, yang dimana maka dari itu kita harus membangun kesadaran bersama untuk membuat sebuah kebudayaan literasi di Indonesia yang dimana kondisinya sedang berada dalam kondisi kritis. Tampaknya sudah saatnya kelompok masyarakat sipil
memperjuangkan budaya literasi, dan mengingatkan kepada pemerintah dan elit politik agar segera mengambil kebijakan yang sangat efektif.